Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan hidrostatis. Jadi materi ini adalah materi kelanjutan dari hukum Pascal yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau di video hukum Pascal itu, saya menjelaskan tentang zat cair yang berada pada ruang tertutup. Nah, kalau yang tekanan hidrostatis ini adalah tentang zat cair yang berada pada ruang terbuka atau biasa kita sebut dengan bejana. Baiklah, kita mulai saja penjelasan materinya. Jadi menurut para peneliti, tekanan yang dialami di dasar bejana adalah berat zat cair yang berada di atasnya yang meliputi antara lain luas penampang, massa jenis zat cair, ketinggian zat cair diukur dari permukaan, dan gaya gravitasi. Nah, di sini wadahnya tidak hanya bejana ya, bisa apa saja. Yang jelas zat cairnya itu berada pada sebuah tempat atau sebuah wadah yang dalam keadaan terbuka, gitu ya. Nah, kita lihat ilustrasinya. Sebuah bejana diisi oleh zat cair tertentu. Misalkan ini isinya raksa. Maka yang kita gunakan adalah massa jenis dari raksa. Nah, tentu saja raksa mempengaruhi nilai tekanan zat cair yang berada dalam sebuah wadah. Kemudian kita mau menghitung nilai tekanan di titik A dan di titik B. Maka yang kita gunakan ketinggiannya yang dimaksud diukur dari permukaan tadi itu adalah dari atas sini diukurnya. Nah, dari atas ini kita kasih nama HA. Kemudian kalau yang tekanan di B, maka yang ini ketinggiannya kita kasih nama HB. Semakin dalam, maka nilai tekanannya akan semakin besar. Nah, yang terakhir tentu saja dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Masih ingat ya nilai percepatan gravitasi yang biasa kita gunakan? Ya, jadi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita ngelihat dari gambar yang saya buat di depan ini, nilai tekanan di A itu lebih besar daripada tekanan di B. Kalau masih bingung kenapa kok bisa tekanan di A bisa lebih besar daripada di B, itu tadi ya karena dia posisinya lebih dalam dibandingkan benda yang B. Nah, oleh karena itu, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi akibat keadaan fluida yang dalam keadaan diam terhadap suatu kedalaman atau ketinggian. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Nah, karena ini masih ada hubungannya dengan tekanan, maka kita tetap menggunakan P sama dengan F per A. Kemudian kalau kita jabarkan, karena ini tadi dipengaruhi gravitasi, maka tentu saja gayanya yang kita gunakan adalah gaya berat. Kalau dijabarkan lagi, gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi, tetap dibagi A. Nah, kemudian massa ini bisa kita jabarkan. Waktu di kelas 7, kalian sudah pernah belajar cara menghitung massa jenis. Ini saya ingatkan lagi nih kalau lupa. Nah, di mana M ini adalah massa, kemudian ini adalah volume, dan yang ini adalah massa jenis. Bagaimana cara menghitung massa menggunakan rumus segitiga ini? Ya, jadi massa adalah sama dengan rho dikali volume. Maka kita turunkan lagi ke sini, massanya yang ini kita rubah menjadi rho dikali volume dikali gravitasi per A. Volume bisa kita jabarkan lagi. Jadi volume itu bisa A dikali ketinggian. Ini ya. Maka kita jabarkan di sini yang volume menjadi A dikali ketinggian dikali gravitasi, kemudian tetap lagi dibagi A. Nah, karena nilai A-nya sama, luasnya sama, maka bisa kita tembak. Maka kita dapatkan rumus rho Hg untuk tekanan hidrostatis, gitu ya. Nah, ini tekanan jika tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Bagaimana kalau misalnya ada tekanan udara luar? Biasanya kita sebut dengan tekanan mutlak. Nah, jadi kalau dipengaruhi oleh tekanan
udara luar, di sini ada yang namanya ketetapan udara luar. Jadi ada udara yang mempengaruhi tekanan yang berada di dalam bejana. Maka P biasanya dituliskan P total itu sama dengan PO ditambah PH. P total sama dengan PO ditambah, tadi kita sudah dapatkan untuk PH itu adalah rho Hg atau biasa yang disebut rho kali G kali H ya, yang paling sering kita dengar ya, rho kali G kali H. Nah ini adalah P total, dimana saya tulis keterangannya PH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau bisa disingkat dengan PA. Kemudian rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi yang tadi sudah kita sebutkan angkanya dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian H adalah kedalaman bisa atau ketinggian yang diukur dari permukaan dalam satuan meter. Kemudian PO adalah tekanan udara luar yang biasanya diketahui PO itu bernilai 1 atm atau 1 atmosfer atau 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau 76 cm Hg. Nih ya, ini biasanya yang diketahui dari soal. Nah, jadi inilah rumus-rumus yang akan kita bahas nanti untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Jadi ini ada tekanan hidrostatis tanpa pengaruh udara luar, yang ini adalah tekanan total atau tekanan mutlak yang dipengaruhi oleh udara luar. Baiklah, kita langsung saja mencoba contoh soalnya. Kita mulai contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel pengukuran untuk tekanan hidrostatis di bawah ini dan selesaikanlah. Jadi ini soalnya saya buat dalam bentuk tabel yang isinya adalah ketinggian atau kedalaman, yang ini massa jenis, yang ini adalah tekanan hidrostatis. Kita mulai dari soal yang pertama. Ketinggiannya 20 cm itu harus kita rubah menjadi meter, maka kita bagi 100 ya, jadinya 0,2 meter. Kemudian massa jenisnya sudah SI, ini satuannya kilogram per meter kubik. Nah, maka pH sama dengan, tadi rumusnya pH adalah rho dikali gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman, di mana rho-nya sudah diketahui nilainya 3000, dikali gravitasinya kita gunakan yang 10 ya. Jadi sini kali 10 dikali kedalamannya 0,2. Maka yang ini boleh ditembak nih. Nah, jadi sisa 3000 dikali sama 2. Maka hasilnya adalah 6000. Satuannya adalah Pascal atau kita singkat dengan PA. Begini ya. Nah, soal selanjutnya. Soal yang berikutnya, sekarang diketahui rho-nya. Rho-nya 0,8 gram per centimeter kubik. Satuannya belum SI, jadi tadi kan harus dirubah menjadi seperti ini, kilogram per meter kubik. Bagaimana cara merubah satuannya? Masih ingat caranya ya? Jadi yang pertama, 0,8 gram kita rubah ke kilogram. Gram ke kilogram berarti naik 3 kali atau dibagi dengan 1000. Atau biar lebih gampang, saya tuliskan di sini dikali 10 pangkat min 3. Artinya kan 1/1000 ini ya. Nah, kemudian per centimeter kubik. Centimeter kubiknya mau dirubah menjadi meter kubik. Jadi yang ini tadi menjadi kilogram, yang ini menjadi meter kubik. Sentimeter ke meter sih naiknya cuma 2, tapi karena pangkatnya pangkat 3 atau kubik, maka sekali naik kan 1000 ya. Jadi kalau 2 kali naik jadinya 1 juta. Nah, karena dia tadi naik atau dibagi, maka saya tuliskan 10 pangkat min 6. Kemudian ini bisa ditembak nih. Jadi sisa min 3. Jadi sekarang sisa 0,8 per 10 pangkat min 3 atau 0,8 dikali 10 pangkat 3.
negatifnya hilang berubah jadi positif, artinya 0,8 dikali 1000. Hasilnya 800 kg per meter kubik. Nah, kalian sudah tahu nih ya proses merubah satuannya. Jadi, nanti kalau dapat soal yang seperti ini lagi, kalian tinggal mengalihkan angkanya ini tadi dengan nilai 1000. Maka didapatkan satuan kilogram per meter kubik. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada pH. pH-nya 32 kali 10 pangkat 3, artinya dikali 1000, maka 32.000 Pascal. Maka H atau kedalaman. Nah, jadi supaya mudah lagi, saya buatkan nih dalam rumus segitiga. Kalau misalnya bingung nih pakai rumus apa nih ngerjainnya, nah kalian tinggal ngelihat rumus segitiga yang saya buat ini. Nah, karena sekarang ditanya adalah H, maka H sama dengan pH posisinya di atas per Rho kali G. Rho dikali G. pH-nya 32.000 dibagi Rho-nya tadi sudah ada 800. Kemudian gravitasi yang kita pakai adalah 10. Maka ini 3 kita buang, kita tembak sama yang ini. Sisa 32 dibagi 8 adalah hasilnya 4 dengan satuan meter. Nah, jadi begini kalau mau menghitung nilai ketinggian. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Di sini tadi diketahui nilai hanya 50 cm. Maka H sama dengan 50 cm harus dirubah ke meter, berarti 0,5 meter. Kemudian diketahui lagi tekanan hidrostatisnya 5000, maka pH sama dengan 5000 Pascal. Yang ditanyakan adalah Rho, massa jenisnya. Nah, kita bisa pakai lagi rumus segitiga yang ini. Kalau ditanya Rho, maka nih ya, ditanya Rho sekarang. Rho sama dengan pH dibagi gravitasi kali ketinggian. Nah, kita pakai rumus ini untuk menghitung Rho. Kita masukkan angkanya. pH-nya 5000 dibagi gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 0,5. Ini bisa kita tembak. Maka Rho sama dengan 5000 dibagi 1 kali 5, 5. Hasilnya 5000 bagi 5 adalah 1000 dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, jadi ini tadi adalah cara-cara menghitung nilai massa jenis, ketinggian, dan tekanan hidrostatis. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Luas bidang X adalah 20 cm persegi. Bidang itu berada di kedalaman 40 cm dari permukaan zat cair. Berapa tekanan dan gaya yang dilakukan zat cair terhadap bidang X yang tercelup dalam zat cair itu jika zat cairnya yang A, air? Kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Ada kedalaman tadi, kedalamannya H bernilai 40 cm. Jangan lupa dijadikan meter, kita bagi 100 adalah 0,4 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah sudah nggak ada lagi ya. Berarti kita masuk ke ini tadi ada luas penampang. Luas penampangnya 20 cm persegi. 20 cm persegi juga harus dirubah menjadi meter persegi. Berarti karena persegi sekali naik 100 gitu ya, atau dibagi 100, maka yang ini kita bagi 10.000. Atau biar lebih sederhana, saya buat kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jadi 10.000 itu kan nolnya 4, tapi karena dia dibagi makanya jadi min 4 gitu ya. Ini untuk memudahkan kita menghitung nanti dalam perhitungannya. Nah, yang A ditanyakan air. Untuk yang A tidak diketahui nih massa jenis airnya berapa. Nah, untuk massa jenis zat cair yang khususnya air, ini perlu kalian ketahui bahwa nilainya adalah ketetapan, yaitu bernilai 1000 kg per meter kubik. Nah, sudah tinggal kita hitung tekanan hidrostatisnya. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho-nya adalah 1000, gravitasinya kita pakai 10, dan kedalamannya kita pakai 0,4. Maka hasilnya adalah ini bisa ditembak, sisa 4 dikali 1000, jadinya adalah 4
Pascal. Ini adalah tekanan hidrostatisnya. Bagaimana menghitung nilai gayanya? Kita gunakan persamaan tekanan. Saya buatkan di sini rumus segitiganya. Nah, yang mau kita hitung adalah ini, gaya F. Maka dari rumus segitiga ini, F adalah P dikali A. F sama dengan P dikali A. Dalam hal ini, P-nya atau tekanannya adalah tekanan hidrostatis. Maka di sini saya tambahkan pH. Sama dengan pH-nya bernilai 4000. Dan A-nya atau luas penampangnya bernilai ini tadi ya, 20 dikali 10 pangkat min 4. Nah, pangkat min 4 di sini boleh kita tembak nih dengan 40 yang ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, pas dengan yang 10 pangkat min 4. Jadi sekarang mulai sudah habis, pangkatnya juga sudah habis. Tersisa 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8 Newton. Maka untuk yang A, nilai tekanan hidrostatisnya adalah 4000 Pascal dan gayanya sebesar 8 Newton. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B. Kalau yang B, ini zat cairnya adalah minyak. Sudah diketahui massa jenisnya 0,8 gram per centimeter kubik. Seperti tadi, yang gram per centimeter kubik harus kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Tadi sudah tahu cara merubahnya, jadi akhirnya tinggal dikali dengan 1000. Jadi yang 0,8 kita kali 1000. Maka hasilnya adalah 800 kg per meter kubik. Maka pH sama dengan Rho GH. Rho dikali G dikali H. Tinggal kita masukkan angkanya. Rho-nya 800, gravitasinya 10, ketinggiannya sama seperti yang ini, 0,4. Jadi ini kita tembak, ini ya. Jadi tersisa 800 dikali 4. Hasilnya adalah 3200 satuannya Pascal. Ini tekanan hidrostatisnya. Berikutnya kita hitung gayanya. F sama dengan, seperti tadi ini rumusnya adalah pH dikali A. Jadi sini pH dikali A. pH-nya 3200 dikali A-nya. A-nya tadi 20 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kita tembak lagi nih. 1, 2, 3. Hanya 3 nih nolnya. Berarti yang ini, yang pangkat min 4 akan bersisa min 1. Atau 32 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah jadi 3,2 satuannya Newton. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan tekanan pada air dan minyak. Kalau di air tekanannya 4000, yang ini 3200 gitu ya. Jadi semakin pekat atau semakin kental zat cairnya, maka nilai tekanannya akan semakin berkurang. Gayanya pun bisa dilihat, untuk yang air memiliki gaya 8 Newton. Kemudian yang minyak 3,2 Newton. Jadi kalau tekanannya besar, otomatis nanti gayanya pun besar. Begitu juga dengan si minyak. Tekanannya berkurang, maka gayanya pun juga akan berkurang. Baiklah, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Pesawat Hall digunakan untuk menyelidiki tekanan hidrostatik pada suatu larutan. Luas selaput pesawat adalah 40 cm persegi. Terbuat dari karet yang mampu menahan gaya tekan maksimum 88 Newton. Pada kedalaman 50 cm dalam larutan itu ternyata selaput ini pecah. Berapa massa jenis larutan? Kita data dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama ada luas A, 40 cm persegi. Langsung saya rubah ke meter persegi. Caranya dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa jadi 10 pangkat min 4, ada di soal sebelumnya. Kemudian diketahui lagi gaya sebesar 88 Newton. Kemudian ada kedalaman H 50 cm. Kita rubah ke meter dibagi 100 jadi 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Untuk menghitung nilai massa jenis, perhatikan segitiga di sini. Ini seperti segitiga yang tadi, tekanan hidrostatis Rho G H. Untuk menghitung nilai Rho, berarti rumusnya kan pH dibagi gravitasi dikali kedalaman. Berarti kan kita harus punya tekanan dulu nih.
Sedangkan di soal tidak punya tekanan. Berarti langkah awal yang pertama kita hitung adalah tekanannya. Ini kita hitung tekanannya dulu dengan rumus P sama dengan F per A. Dimana F-nya 88 per A-nya 40 dikali 10 pangkat min 4. Yang ini boleh ditembak nih sama yang ini. Jadi ini tersisa min 3. Maka sekarang 88 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 3. P sama dengan 88 dibagi 4, hasilnya 22. Kemudian yang 10 pangkat min 3 boleh kita pindahkan posisinya sebagai pembilang, maka bernilai plus. Jadi yang negatif 3 berubah menjadi 10 pangkat 3. Sama dengan 22.000 ya. 10 pangkat 3 ini kan artinya 1000, kita kali 22 jadinya 22.000, satuannya Pascal. Tekanan sudah kita dapatkan. Nah, tinggal kita menghitung nilai rho. Rho sama dengan dari segitiga ini rumusnya adalah pH dibagi gravitasi dikali H. Di mana pH-nya 22.000 dibagi gravitasi 10, kemudian kedalamannya tadi adalah 0,5. Ini bisa ditambah, jadi sisa 22.000 dibagi 5. Bisa kalian selesaikan di rumah ya. Bisa tinggal dihitung 22.000 dibagi 5 berapa nilainya. Nah, tinggal dituliskan di sini. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Soal yang berikutnya, soal nomor 4. Jadi di sini ada gambar sebuah bejana yang berisi air, kemudian ada 3 ekor ikan di dalamnya dengan ketinggian yang berbeda-beda. Kita disuruh menghitung nilai tekanan hidrostatis untuk masing-masing ikan. Ini saya kasih nama aja, ini ikan A misalnya ya, ini ikan B, kemudian ini ikan C. Kita mulai menghitung tekanan hidrostatis untuk ikan yang A. Tentu saja rumusnya tetap rho kali G kali H. Nah, jika tidak diketahui dalam soal seperti tadi, kalau gravitasi dan massa jenis ini sudah ketetapan. Jadi kita pakai rho-nya rho air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan nih angkanya, rho-nya 1000. Gravitasinya 10, kemudian H-nya untuk HA, kita perhatikan di sini. HA nilainya 15 cm, kita rubah menjadi meter, berarti dibagi 100 jadinya 0,15 meter nih ya. Saya langsung saja. Nah, tinggal kita kalikan, ini bisa ditembak nih ya. Yang ini dengan yang ini 1 dan ini. Jadi sekarang habis komanya, tersisa 100 dikali 15, maka hasilnya adalah 1500 Pascal. Itu adalah tekanan untuk ikan yang A. Nah, kita lanjutkan untuk ikan yang B. Dengan rumus yang sama, PHB sama dengan rho kali G dikali HB. Dengan massa jenis yang sama 1000, gravitasinya juga 10 sama. Nah, tinggal HB-nya nih, ketinggiannya. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan kalau ketinggiannya ini diukur dari permukaan. Nah, sekarang yang diketahui dari gambar itu ketinggiannya sekarang diukur dari dasar nih. Ini dasarnya. Berarti kalau dari permukaan seharusnya kita menggunakan ketinggian yang ini. Nah, kita punya ketinggian total yaitu 60 cm. Berarti untuk ketinggian yang B, ini saya tuliskan di sini ya, HB sama dengan 60 cm dikurang 30, yaitu 30 cm. Maka yang kita gunakan HB adalah yang 30 cm diukur dari atas. Jangan lupa dirubah ke meter, dibagi 100 jadinya 0,3. Jadi ini bisa ditembak. Ini. Jadi 1000 dikali 3 adalah 3000 Pascal. Sudah kita dapatkan tekanan hidrostatis ikan yang berada di posisi B. Sekarang yang terakhir, tekanan hidrostatis ikan C. Rho G H C. Rho-nya sama 1000, gravitasinya 10. Nah, sekarang ketinggian untuk yang ikan C. Kita lihat lagi. 10 cm diukur dari dasar. Yang kita gunakan adalah yang dari atas ini. Nah, maka kita hitung totalnya tadi 60
Ini untuk HC ya, HC sama dengan 60 dikurang 10, maka HC-nya adalah 50 cm. Dirubah ke meter, dibagi 100, jadinya 0,5. Gitu ya. Jadi ini bisa ditembak, jadi 1000 dikali 5. Nilainya 5000 Pascal. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di sini, kalian amati, semakin ke dalam posisi ikannya, maka tekanannya akan bernilai semakin besar. Jadi kedalaman sangat mempengaruhi sekali besar dari tekanan hidrostatis ikan-ikan yang kita hitung di sini. Begitu ya. Baiklah, kita lanjut contoh soal yang terakhir. Bejana diisi air, massa jenisnya atau ρ-nya 1000 kg per meter kubik. Ketinggian airnya 20 cm jika G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara 1 atmosfer, maka tentukan yang A. Tekanan hidrostatis di dasar bejana, B. Tekanan mutlak di dasar bejana. Nah, sekarang kita data dulu yang diketahui dari soal itu apa saja. Yang pertama di sini ada massa jenis. Jadi untuk kalian ketahui kalau massa jenis zat cair atau air itu nilainya sudah ketetapan, yaitu sebesar 1000 kg per meter kubik. Terkadang tidak dituliskan dalam soal, jadi kalian harus hafal ya. Jadi yang pertama di sini ada massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada ketinggian 20 cm. Langsung kita rubah menjadi meter, dibagi 100 jadi 0,2 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan udara lambangnya adalah PO 1 atm atau atmosfer. Harus kita setarakan dengan Newton per meter persegi karena semua satuannya di sini sudah berupa SI, maka tekanan udara luar pun juga harus berupa yang SI. 1 atmosfer itu setara dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau juga boleh Pascal ya. Nah, yang ditanyakan yang A, tekanan hidrostatis di dasar bejana. Kalau di dasar bejana, ketika kita mengukur airnya dari permukaan, maka itu adalah ketinggian air seluruhnya. Nah, maka untuk yang A, pH sama dengan rho kali G kali H. Karena di dasar bejana ya, jadi langsung saja rho-nya kita masukkan 1000, gravitasinya 10, hanya atau ketinggiannya adalah yang 0,2 meter. Nah, tinggal kita selesaikan, ini bisa ditembak. Sisa 1000 dikali 2, maka hasilnya adalah 2000 Newton per meter persegi. Atau menuliskan dengan 2000 PA Pascal, ini juga boleh ya. Karena 1 Newton per meter persegi setara dengan 1 Pascal. Soal yang B ini kita akan menghitung nilai tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu sama dengan tekanan total yang terjadi di bejana tersebut. Maka P total sama dengan PO ditambah PH. Di mana PO ini adalah tekanan udara luar, PH adalah tekanan hidrostatis yang sudah kita hitung dari soal yang A. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. PO-nya tadi bernilai 1,01 dikali 10 pangkat 5. Ditambah pH-nya 2000. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitung yang 2000 ini lebih baik kita rubah dalam bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Perhatikan caranya. 2000 ini masih ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 10 pangkat 5 itu kita harus buat di belakang koma menjadi ada 5 angka gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 supaya menjadi 5, 0,02 dikali 10 pangkat 5. Artinya 0,02 dikali 10 pangkat 5 atau 100.000 itu hasilnya adalah 2000. Nah, sekarang pangkatnya sudah sama-sama 10 pangkat 5. Tinggal kalian jumlahkan saja 1,01 ditambah 0,02. Maka hasilnya adalah 1,03.
1,03, pangkatnya tidak perlu dijumlahkan, pangkatnya tetap atau sama. Jadi 1,03 dikali 10 pangkat 5 dengan satuan Newton per meter persegi. Atau mau kalian kalikan, 1,03 dikali 100.000 juga boleh. Jadinya 103.000 atau 103.000. Satuannya boleh Pascal. Nah, seperti ini ya cara menghitung nilai tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak pada sebuah bejana. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair pada ruang terbuka. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.